Pusat Data Nasional Sementara atau yang disingkat dengan PDNS yang merupakan bagian dari tanggung jawab Kemenfo itu dihack. Aduh Pak, ini data sekelas negara loh Pak. Kok bisa kena hack sih? Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Ya, karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun ya bekerja sama mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif ya. Dalam catatan kami saja serangan pada tahun ya menurut laporan nih ya pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami itu 1.011.209 insiden begitu. Tetapi terus-terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Soal ransom ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami, ransom itu yang pertama mengunci, hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada sulit, ya. Tingkat keberhasilannya di bawah 20%, bahkan itu tadi hanya 2% atau ya sekian. Tapi harus di tracking. Nah, sekarang kalau di tracking siapa pelakunya, dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka. Kita diminta untuk menebus. Nah, kan tidak mungkin. Nah, sekarang saya mohon terbuka ini seperti apa forensik digital yang Bapak lakukan. Saya pengen tahu, ya. Dan kemudian penyusunan strateginya seperti apa? Ya, dalam waktu kurang dari 3 bulan ini. Saya pengen tahu seperti apa secara clear, dan apakah sumber daya manusia yang Bapak miliki cukup tidak untuk ya memberikan protek kepada seluruh lembaga negara, khususnya masalah IT ya. Karena dalam data kami ya, nah ini 282 instansi ya justru ya sudah hancur ya. Hanya 44 saja kira-kira diprediksi akan bisa kembali pulih, dan itu hanya mungkin di bawah 100%. Nah ini Pak bencana, sebetulnya bencana untuk kita ya. Dan tadi mengapa kok berbeda, tidak saling memprotek yang Pak Kepala BSSN jelaskan, yang mungkin ini porsinya untuk Pak Menteri ya begitu. Jadi saya pertanyaannya itu begini, terus saja begini, terus-terusan kita di hacker, di ini, tapi ya terus juga. Walaupun Bapak bilang katanya, ingat ya, bukan data negara ini hanya sementara, tetap ada negaranya di situ Pak. Kalau sudah data-data negara dihack, mau jadi apa? Aduh. Sedangkan data-data rumah kami kena hack pas sama tetangga sebelah, udah uring-uringan kami. Dan juga ketika mereka diminta pertanggungjawabannya oleh DPR, ya kementerian beserta stafnya, mereka katakan apa? Tidak ada backup data. Aduh, ya bang Tuan. Aduh, sedangkan kami Pak, stok bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai putih. Itu ada Pak backup datanya Pak. Sampai celana dalam pun di dalam lemari itu ada backupnya. Berapa yang baru, berapa yang lama, berapa yang layak pakai, dan juga berapa yang sudah tidak layak pakai. Walaupun tulis manual, yang penting ada backup data. Aduh Pak, ini lama-lama Pak, ya
Ini lama-lama mereka akan sangkut pautkan Pak dengan Bapak Jokowi. Udah banyak Pak video berseliweran itu Pak. Ya itulah dia risikonya kalau orang ditempatkan tidak pada posisinya. aduh, tetap kan salah juga, Jokowi yang salah. Bapak kan punya staf, Bapak punya ahli, Bapak punya orang-orang yang tepat Pak menanganinya. Kenapa Pak? Ada masalah apa? Apakah ini bukti dari kemarahan para bandar judi online? Karena apa? Karena bisnis mereka terganggu. Kalau memang ini adalah ulah mereka Pak, aku tepuk tangan sama Bapak. Berarti artinya apa? Ada kegelisahan di antara mereka dan mereka siap ya untuk menerima genderang perang dari Bapak. Itu dia. Kalau memang itu alasannya. Jadi bagi yang belum tahu ya, bahwasanya kita itu data nasional kita itu diserang oleh sebuah gangguan yang dinamakan dengan ransomware, di mana gangguan ransomware itu adalah suatu pengerusakan sistem yang dilakukan oleh hacker, di mana itu mengganggu setiap data-data yang ada di pusat dan juga di daerah. Artinya apa ya? Data di pusat dan juga di daerah itu terkunci. Dan kuncinya itu ada di mereka. Satu-satunya yang bisa membuka adalah mereka. Para hacker ya. Dan ternyata para hacker ini meminta uang tebusan sebesar 8 juta US dollar. Kalau dikonversi ke dalam rupiah, jumlahnya itu sebesar 171 miliar rupiah. Kalau ku bilang, itu jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan oleh koruptor yang memakan uang negara lebih daripada 271 triliun. Ya udah bayar aja, kenapa? Sama ada seorang ahli yang dari ITB itu kalau nggak salah ya mengatakan ya udah bayar aja, tapi dia mendapatkan malah mendapatkan serangan gitu loh. Berarti kau itu bagian dari mereka. Bukan itu masalahnya. Kalau di sebuah perusahaan ya mereka itu dihack ya, perusahaan-perusahaan besar contohnya Google, Apple, apalagi namanya YouTube dan lain sebagainya, ketika mereka itu dihack, itu artinya apa? Ada celah yang bisa dimasuki oleh penjahat, ya, bisa dirusak sistem mereka. Itu mereka bayar loh kepada hackernya. Setelah dibayar, mereka sama-sama cari solusi bagaimana supaya sistem ini tidak bisa dijebol lagi. Itu maksudnya, jangan diserang itu orang yang menyarankan supaya udah bayar aja. Ini malah diserang. Malah disinyalir dia itu merupakan bagian daripada hacker. Jangan dulu sumbu pendek. Ya, tapi akhirnya apa? Pemerintah mengatakan pasrah sajalah. Untuk urusan data nasional pasrah. Ya, tapi Harun Masiku tidak pasrah. Dan koruptor-koruptor besar lainnya juga nggak pasrah. Gitu loh, ya kan, cobalah, ya kan. Kalau misalnya aku katakan, ya bukannya aku mengatakan udah aku itu bagian daripada hacker, boro-boro komputer aja aku nggak ngerti. Ya tapi cobalah, ada titik temu, ya kan, sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan luar negeri itu, ya. Nah, sama-sama, oh ini, sehingga bisa ditembus, ternyata ini masalahnya, gitu loh. Apalagi nggak ada backupnya. Itu Pak, gimana data-data kami aman? Ya, Anda itu Bapak, sebagai salah seorang yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan informasi negara ini. Ya, tapi kenapa bisa ini terjadi? Dan bagi kawan-kawanku, baik dari pihak sebelah sana dan sebelah sini, kalau mau kalian nyinyiri-nyinyirilah. Tapi jangan pula kalian sangkut pautkan sama Pilpres kemarin. Ada pula menyangkut pautkan dengan ini bagaimana tanggapan dari Menteri Pertahanan?
Yang dicuri televisi, yang dicari sandal jepit. Yang dicuri sepeda motor, pergi dia ke tukang jual ayam. Pak, ada bapak lihat motorku? Nggak begitu pola pikir kita, bro. Kalau kau menjadi pembenci, memang otakmu itu harus dibersihkan. Jadi apalagi menyangkut-nyangkut pautkan dengan Jokowi, ya kan, gimana pun juga, ya kan? Ya, ini adalah bencana nasional. Ini adalah sebuah kesalahan, ya. Kesalahan ini harus diperbaiki ke depannya. Dan ini juga menjadi koreksi bagi Kemeninfo, ya, untuk bagaimana supaya bisa menjaga data nasional itu bisa tetap aman, gitu loh. Kayak mana kalian mau memberantas judi online? Menjaga data aja pun juga kalian nggak bisa. Kan malu jadinya. Gitu loh Bapak. Ya, iya kan? Ini kami nanti yang di barisan Jokowi kena serang ini. Itulah yang kalian bele-bele itu. Ke situ-situ juga larinya. Ya, jadi itu dia ya. Jadi untuk teman-teman semuanya harap tenang. Ya. Memang betul, kayak mana kami mau tenang, sedangkan Telkomsel sendiri pun juga mengatakan bahwasanya data-data itu udah nggak aman lagi. Sekarang begini, katakan memang data-data itu terkunci, ya sudah dikunci mereka para hacker. Itu artinya apa? Mereka sudah pegang data kita, walaupun mereka sudah bisa, contoh kita kasih uang tebusan, apakah bisa dijamin data dan informasi itu tidak bocor keluar? Nggak bisa juga kita jaminkan, ya. Ini banyak pihak-pihak yang ingin menghancurkan Indonesia dengan berbagai macam cara, ya, lewat kedaulatan teritorial, kedaulatan pertahanan keamanan, ya, kedaulatan juga mengenai budaya, kedaulatan juga mengenai informasi. Jadi hati-hati kita, gitu loh. Ya, Bapak itu sebagai garda terdepan, Pak. Ya, Bapak itu tolonglah Pak perbaiki ya Pak ya. Karena apa Pak? Di ujung-ujung masa jabatan ini berikanlah kesan yang positif gitu loh. Betul memang Pak. 10 sekarang bulan 6 ya kan? 4 bulan lagi, tapi kami harapkan amankan dulu itu Pak. Jadi gitu Pak ya. Jadi di akhir masa jabatan Bapak ini berikanlah kesan yang positif, ukirlah prestasi. Jangan Bapak diganti sebelum waktunya. Malu Pak, tinggal 4 bulan lagi. Tapi nggak akan mungkin terjadi, Bapak kan orang dekatnya Pak Jokowi toh. Itulah justru karena orang dekat Pak, jaga nama baik bos. Ya, untuk kau yang menghacker, dengar dulu aku, ya. Ajari dulu aku, Bang. Enak kali ya, menghacker, ya kan, minta uang tebusan 171 miliar. Tapi kumohon sama kau, ya, tolonglah dulu, jangan kau jual negara ini, jangan kau jual bangsa ini kepada bangsa yang lain, oke? Ya. Tapi itulah apa mau ku bilang, kalau udah otak penjahat aja lah. Percuma dibilang kayak gitu kan. Itu dia ya. Oke lah dulu ya. Salam NKRI. NKRI harga mati.